Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas lagi salah satu koin yang teman-teman tuh sering banget request dan banyak banget teman-teman minta update-nya, yaitu Fartcoin teman-teman. Dan actually ya, di beberapa postingan video saya sebelumnya tuh saya juga cukup sering nih untuk bahas Fartcoin ini. Namun memang karena antusias kalian dan memang banyak yang request, so nggak apa-apa akan saya bahas lagi di video yang kali ini untuk update seputar price action-nya. So, buat teman-teman yang mungkin belum tahu untuk Fartcoin ini apa, dan juga buat teman-teman yang pengen tahu untuk POV saya sebelum Fartcoin mencapai di titik harga sekarang, feel free banget buat teman-teman mampir di video-video saya pembahasan yang bahas Fartcoin di video-video beberapa waktu lalu ya, atau video-video sebelumnya. Teman-teman boleh banget mampir ke video tersebut terlebih dahulu, dan after that teman-teman boleh banget balik lagi ke video yang saat ini. Dan tentu saya ingatkan video ini juga sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So harapannya teman-teman selalu lakukan riset mandiri, always do your own research teman-teman karena this is not financial advice. Nah, di sini ya, buat teman-teman yang juga maybe belum tahu, actually saya lumayan baru sih create Instagram account, teman-teman. So, buat kalian yang mau tanya-tanya seputar kripto dan investasi, ataupun buat teman-teman yang mau support saya juga, boleh banget untuk follow di username tertera, teman-teman. Dan oke, di sini kita akan sedikit bahas dulu seputar Fartcoin dan maybe kita mampir dulu kayak biasa ke market cap atau ke kapitalisasi pasarnya. Di mana Fartcoin per video ini saya record ada di peringkat ke-88 berdasarkan data dari coinmarketcap.com yang teman-teman bisa cek secara mandiri. Dan di sini ya, kalau kita coba pindah dari segi chartnya, actually terakhir kali saya bahas teman-teman, itu Fartcoin ada di titik harga di sini teman-teman, kisaran di sini, yang mana pada saat itu saya inget banget dia beririsan tepat dengan trendline yang saya marking. Dan ternyata teman-teman, di sini dia melakukan semacam fake out ya. Jadi dia ngekor ke atas dengan cukup tajam, which is kalau kita hitung nih ekornya aja teman-teman. Di sini kita coba tarik dari sini ke ekornya, itu 20% lebih teman-teman ya. So memang ini dapat dikatakan sebagai sedikit fake out teman-teman, dan setelah itu ternyata dia langsung turun dengan cukup tajam ya. Dan pada saat itu memang saya notice nih, bahwasannya memang secara historical teman-teman bisa lihat nih, ketika dia hit di trendline ini secara historical itu dia akan cenderung mengalami yang namanya koreksi teman-teman. Dan hal ini udah saya sampaikan di beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan bahkan pada saat itu saya menyarankan teman-teman untuk maybe buat teman-teman yang udah beggar dan sebagainya, itu bisa mengamankan profit kalian terlebih dahulu. Dan kalian boleh banget cross check di video-video sebelumnya, bahkan beberapa areanya di sini, bahkan hampir keseluruhan ya, itu nggak ada yang saya ganti teman-teman. Kalian juga boleh cek aja untuk area-areanya, dan paling saya cuman ganti markingnya di sini karena memang demand zone yang di sini udah di breakout, dan di sini saya ganti jadi supply zone sekarang atau supply area, teman-teman. Nah, di video kali ini juga kita akan lebih berfokus untuk bahas price action dan juga technical analysis-nya untuk mengamati nih kemana potensial harga dari Fartcoin ini akan melaju selanjutnya teman-teman. Dan tentu sekali lagi nih based on POV saya dan nggak ada sama sekali maksud untuk teman-teman semua atau menyuruh teman-teman semua atau bahkan mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu. Itu sama sekali nggak ada maksud ke arah sana ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa possibility yang mungkin terjadi sama Fartcoin ini, namun ternyata, sedikit recap kalau misalkan dari pembahasan saya sebelumnya, itu justru yang terjadi adalah skenario terakhir yang saya ungkapkan, di mana tadinya, I think ya, untuk Fartcoin ini bisa memperoleh reaction yang bagus di demand zone di sini, namun ternyata enggak teman-teman. Kalian bisa lihat di sini meskipun ada sedikit reaction, ternyata tidak cukup memberikan konfirmasi dan justru kembali mengalami koreksi dan hit di demand zone di bawahnya. Dan hal ini juga udah saya notice sih di beberapa potensi, belakangan yang pernah saya bahas di video-video sebelumnya, di mana pada saat itu kalau nggak salah itu saya ungkapkan di possibility terakhir ya, di mana memang ada potensi jika dia breakdown dari demand zone yang di sini, itu target terdekatnya adalah demand zone yang di sini, teman-teman. Nah, yang pertama yang mau saya kasih tahu teman-teman, apakah untuk Fartcoin ini sudah kembali bearish? Yang pertama, ini harus teman-teman tahu dulu dan secara clear ini bisa kita katakan belum, teman-teman. Kenapa? Karena kita semua tahu bahwasannya posisi higher low kita terakhir di sini, dan selama area ini belum di breakdown atau selama dia belum berada di level harga di bawah higher low-nya, which is itu adalah demand area di sini, artinya dia masih berada dalam kondisi yang bullish, teman-teman, secara market structure. Yang berarti selama demand area ini atau demand zone di sini belum di breakdown, maka secara market atau secara struktur market ini masih relatif bullish, teman-teman. Meskipun memang secara momentum ini nggak terlalu kuat lagi seperti sebelumnya ya. Namun secara market structure ini masih bisa dikatakan bullish karena memang belum closing di bawah higher low yang sebelumnya. Nah, di sini juga ternyata
ada hal yang menarik di mana di demand zone di sini ternyata ada reaction yang very positif teman-teman, di mana di sini ada candle bullish yang cukup besar dan quote on quote bisa memakan nih candle bearish yang di sini. Jadi, ini kenaikannya cukup signifikan dari satu candle ini, di mana kalau kita ukur ke atas ini puluhan persen teman-teman ya, 20 hampir 30% lebih. Dan congratulation mungkin buat teman-teman yang memanfaatkan di demand zone di sini. Nah, di sini ada beberapa potensi yang mungkin bisa kita amati seputar price action dari Fartcoin ini. Di mana yang pertama, dengan reaction yang positif di demand zone di sini, maka ada potensi teman-teman untuk Fartcoin ini bisa aja melaju atau testing kembali ke supply zone yang di sini teman-teman, atau ke area resistance-nya yang di atas sini sebagai target terdekat teman-teman. Dan itu sangat dimungkinkan jika memang adanya tekanan buyers ya atau tekanan beli yang cukup signifikan dari demand area ini dan mungkin bisa membawa harga dari Fartcoin ini perlahan mengalami kenaikan dan at least testing dulu deh di supply zone yang ada di sini. Dan setelah itu kita akan bisa melihat konfirmasi kemana harga Fartcoin selanjutnya. Dan actually ini nggak susah teman-teman untuk lihatnya. Yang which is ya, untuk Fartcoin kan sekarang sedang bermain di kisaran area ini teman-teman. Which is kalau teman-teman ranging areanya lebih kurang kayak gini. Dan ini akan menjadi konfirmasi di mana apabila untuk Fartcoin ini berhasil breakout dari resistance atau supply zone di sini, dan itu akan menjadi kemungkinan yang pertama di mana jika memang berhasil breakout, maka ada potensi ya untuk Fartcoin bisa at least untuk coba climbing up lagi ke atas teman-teman. Dan itu adalah indikasi yang cukup bagus karena memang dengan berhasil breakout-nya dari supply zone di sini, maka hal tersebut mengonfirmasi beberapa hal yang berarti which is nih ya, beberapa hal yang dikonfirmasinya adalah pertama, demand zone ini adalah demand zone yang sangat krusial dan sangat kuat sehingga bisa mengangkat kembali harga Fartcoin. Kemudian yang kedua, dia akan menjadikan supply zone di sini menjadi area support kembali. Dan yang ketiga, itu juga memberikan kita konfirmasi bahwasannya memang tekanan beli dari Fartcoin ini itu masih cukup kuat dan narasi yang terasosiasi dengan Fartcoin ini memang masih happening, teman-teman. Dan sebaliknya, adapun skenario selanjutnya di mana jika memang Fartcoin ini harus breakdown dari demand zone di sini atau dengan kata lain demand area di bagian sini itu tidak mampu menahan pergerakan turun atau menahan selling pressure dari Fartcoin, maka tentu itu justru akan menjadi indikasi yang sangat negatif teman-teman. Kenapa? Karena yang pertama, tentu dia akan mengonfirmasi bahwasannya demand zone di sini akan berubah jadi area resistance atau jadi supply area. Dan yang kedua, secara valid teman-teman, untuk Fartcoin ini ada potensi ya atau bahkan bukan potensi lagi jika memang sudah breakdown. Ini untuk Fartcoin akan membentuk yang namanya lower low-nya teman-teman setelah sekian lama. Dimana kalau kalian lihat setelah sekian lama nih dia bermain di bullish sequence-nya, yaitu dia terus membentuk higher high, higher low dan seterusnya. Dan apabila memang dia harus breakdown dari demand area di sini atau demand zone di sini, maka secara valid untuk Fartcoin ini akan membentuk yang namanya lower low. Dan jika hal tersebut yang terjadi, maka secara target teman-teman, maybe yang paling dekat adalah Fartcoin ada potensi untuk pergerakannya lebih kurang seperti ini dan maybe bisa testing di demand zone yang ada di bawahnya di sini teman-teman. Mengingat memang demand zone di bawah sini yang di sini teman-teman itu juga sempat ya menahan pergerakan Fartcoin beberapa kali sebelum dia memang pumping cukup signifikan. Dan sebenarnya lebih kurang kayak gitu teman-teman untuk pembahasan seputar price action dari Fartcoin dan ada beberapa hal juga yang bisa kita lihat di mana kalau kita tinjau dari stochastic RSI-nya nih yang di bawah sini, itu teman-teman bisa notice bahwasannya memang posisinya ini berada dalam posisi yang oversold teman-teman atau jenuh jual dan memang di sini sedang berusaha climbing up ya untuk harganya dan juga di sini maybe ya jika memang harganya terus climbing up ada potensi untuk RSI-nya juga ikut at least sedikit nanjak teman-teman ke atas. Dan dengan hal tersebut terjadi maka maybe kita bisa melihat sedikit kenaikan pada Fartcoin ini dan maybe konfirmasinya ada di dua area ini teman-teman. Yang pertama di resistance di atasnya dan yang kedua di demand zone di bawahnya yang di sini teman-teman. Dan selama Fartcoin ini bisa mempertahankan demand zone-nya, I think ya untuk Fartcoin ini tidak akan berada dalam selling pressure yang cukup kuat. Memang selama jika dia nggak breakdown dari demand zone di sini. Dan sebaliknya, ketika memang dia harus breakdown teman-teman dari demand zone di sini, I think untuk Fartcoin mungkin akan menjadi sedikit tidak menarik karena maybe selling pressure-nya secara bias akan bertambah teman-teman karena memang dia akan secara valid create yang namanya lower low. Nah, kalau kita coba intip juga dari segi analytics-nya di sini Fartcoin itu return-nya langsung melesat turun teman-teman di Q1 di mana pada saat itu ketika terakhir kali saya bahas return-nya ini masih 100%-an lebih teman-teman di kuartal 1 ini dan karena adanya koreksi ini turun jadi 10%-an doang sisa teman-teman. Dan hopefully ya teman-teman yang memang sebelumnya nonton video saya sebelumnya dan mungkin ada beberapa juga yang pada saat itu ambil position nih di sini dan
ngerasain bagger dan kenaikan yang signifikan. Hopefully kalian nggak lupa take profit teman-teman, jangan cuman take picture aja, jangan lupa direalisasikan keuntungannya, dan hopefully teman-teman, berada dalam posisi yang cuan nih dari Fartcoin ini. Dan kalau kita coba intip, dari segi analitiknya juga nih, kita mungkin ya masih baru berada di Q1-nya, dan let's see ya, bahkan ini masih Q1 di bulan Januari, kita belum tahu di bulan Februari dan Maretnya akan seperti apa. So, kita akan lihat nih di bulan Februari dan Maret mendatang, apakah Fartcoin ini akan bisa memberikan return yang cukup positif atau justru sebaliknya. Feel free teman-teman juga boleh banget berpendapat di kolom komentar di bawah, dan saya pengen tahu untuk pendapat kalian seputar Fartcoin ini kayak gimana. Dan juga thank you banget buat teman-teman semua yang udah selalu support saya sampai sejauh ini, dan jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin bisa dengan komen aja di kolom komentar di bawah, dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik seperti Fartcoin ini akan saya usahakan untuk update secepatnya. Dan buat teman-teman juga yang mau sekaligus support saya juga nih, itu kalian boleh banget untuk mampir aja ke link traktir yang tersedia di bio akun TikTok saya, ataupun di link yang tertera pada description di channel YouTube saya itu juga ada teman-teman. Dan di situ kalian bisa request analisa koin beserta juga dengan sekaligus support saya teman-teman. Dan that's all sih sebenarnya seputar Fartcoin. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton sampai habis, and I'll see you teman-teman in the next video.